Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat Hari Pendidikan Nasional juga untuk para guru kita yang sudah berjuang memberikan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, 2 Mei ini memang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional ya. Dalam Hari Pendidikan Nasional kali ini, tema yang diusung ini adalah Merdeka Belajar. Nah, nanti kita juga akan hadirkan narasumber yang menarik untuk kita dengar kisah inspiratifnya dalam mengajar para siswa, para pelajar seperti apa. Ada inovatif-inovatif juga yang dihadirkan Tapi dalam nanti ya segmen selanjutnya. Karena segmen sekali. informasi pertama ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini adalah orang tua pasangan hubungan sedara atau incest di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu menjalani proses hukum adat. Selain itu, keduanya juga dihukum cambuk. Perangkat desa tempat pasangan incest berdomisili di Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menggelar prosesi sidang adat dengan menghadirkan orang tua pasangan incest. Orang tua pasangan incest harus menjalani hukum adat berupa cuci kampung. Tak hanya itu, keduanya juga dihukum cambuk dengan menggunakan lidi. Sang suami dihukum cambuk lebih dari 10 kali lantaran dinilai gagal mendidik kedua anaknya. Sementara sang istri dicambuk sebanyak 5 kali. Hukuman cambuk dilakukan secara bergilir oleh perangkat desa dan pengurus badan musyawarah daerah setempat. Di kampung dimulai dengan semawak. Semawak itu doa kepada leluhur agar desa ini terhindar dari bencana. Dan selanjutnya diadakanlah sepung sekawar agar apa yang menjadi permasalahan menjadi dingin dan dilanjutkan dengan proses hukum cambuk agar kalau ada iblis setan yang di dalam tubuh itu bisa keluar dan kita bisa berpikir jernih kembali. Prosesi sidang adat turut disaksikan warga desa. Malu rasanya. Dengan kejadian ini, Bu ya. Iya. Tapi tidak bisa bilang apalah. Yang penting udah selesai dengan cuci kampung ini, Bu. Yang penting musuh kita bersih. Bersih, Bu ya. Warga menilai kasus yang terungkap pada 17 Maret lalu telah mencoreng nama baik masyarakat dan desa mereka. Dari Bengkulu, Ferry Yustika, TV One mengabarkan. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, bayi berusia 2 bulan diserang monyet liar di halaman rumahnya di Lebak, Banten. Korban mengalami luka serius akibat digigit monyet tersebut. Sedangkan rumah sakit Menggala kan minimal 30 juta bisa pakai BPJS karena tenang. Alwiansyah, bayi berusia 2 bulan itu terus menangis di ruang ICU Rumah Sakit Hermina, Serang, Banten karena luka akibat digigit monyet. Anak pasangan Munasir dan Siti Aisyah, warga kampung Buntur Hilir, Desa Parung Panjang, Kecamatan Wanasalam, Lebak, Banten ini mengalami luka robek di bagian perut. Peristiwa berawal saat sang ibu meninggalkan bayinya untuk menunaikan sholat zuhur. Tiba-tiba seekor monyet datang menyerang dan menggigit korban yang berada di atas balai teras rumahnya. Korban ditarik monyet hingga terjatuh ke tanah. Paman korban yang melihat hal tersebut langsung mengejar monyet, sementara sang ayah membawa korban ke puskesmas terdekat. Setelah menjalani berbagai kendala saat dibawa ke beberapa rumah sakit, akhirnya korban menjalani operasi dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Hermina, Serang. Dari Lebak, Banten, Siti Marufah, TV One mengabarkan. Pemirsa, remaja 13 tahun terjatuh dan hanyut di sungai di Palembang, Sumatera Selatan. Tim Basarnas segera lakukan operasi pencarian korban. Pencarian korban berlangsung di Sungai Borang dan melibatkan anggota Basarnas, TNI Polri, serta masyarakat. 2 perahu karet digunakan dalam pencarian korban yang baru berakhir setelah 5 jam lamanya. Korban berhasil ditemukan 30 meter dari lokasi terjatuh. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak bernyawa. Buka jalan Pak ya, buka jalan. Buka jalan Pak.
Ini yang mungkin seringkali terjadi karena akibat tidak sarapan dan juga kelelahan, belasan peserta upacara Hari Pendidikan Nasional di Banjar, Jawa Barat jatuh pingsan. Korban didominasi oleh peserta dari siswa SMP dan SMA. Satu persatu peserta upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Taman Kota Banjar, Jawa Barat dievakuasi tim medis ke mobil ambulans. Peserta upacara Hardiknas ini jatuh pingsan akibat kelelahan. Bahkan beberapa siswa terpaksa harus mendapatkan perawatan medis lantaran kondisinya menurun. Sementara korban lainnya yang didominasi oleh siswa SMP dan SMA ini mengalami gejala pusing dan mual. Mereka terpaksa tidak bisa melanjutkan upacara Hardiknas. Dan menurut tim medis, korban sakit akibat tidak sarapan dan kelelahan. Ya, pencarian dua anak usia 5 dan 17 tahun yang tenggelam di Kali Krukut, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat berakhir. Keduanya ditemukan Basarnas dan tim gabungan dalam keadaan tidak bernyawa. Aduh. Aduh, itu siapa Kiki? Tolongin dong. Tarik. Aduh. Ya. Proses pencarian tersebut dilakukan sejak siang hari saat kejadian hingga pagi keesokan harinya. Aparat pertama kali menemukan Rafan Subandi, 5 tahun, selang 3 jam kemudian. Petugas menemukan remaja warga setempat yang mencoba menolong Rafan. Namun naas keduanya justru ditemukan di pintu air 1 km dari titik di mana kedua korban tenggelam di Kali Krukut. Kedua korban dibawa petugas tim gabungan ke rumah duka sebelum akhirnya dimakamkan. Ya, informasi berikutnya akan kami hadirkan di Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, mungkin Anda juga dan pemirsa masih mengingat kemarin kita juga sempat berbicara ngobrol dengan warga di Lampung Timur yang mengeluh jalanan rusak. Nah, di Kota Pekanbaru Riau ada warga yang juga mengeluh jalanan rusak di wilayahnya. Ya, bahkan pemirsa kondisinya sudah seperti kubangan kerbau. Beginilah kondisi jalan yang terlihat di Jalan Dharma Bakti, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Sejumlah lubang dengan ukuran besar terdapat di setiap sisi dan bahu jalan, sehingga membuat pengguna jalan harus berhati-hati saat melewati jalan tersebut. Selain harus mengurangi kecepatan, pengendara juga terkadang harus berhenti jika ada yang berselisih agar bisa melintas. Bahkan kendaraan kecil yang melintas terkadang mengalami kesulitan karena kendaraannya kandas di bahu jalan. Kondisi jalan berlubang juga terdapat di beberapa jalan di Kota Pekanbaru. Bahkan ada kondisi jalan yang seperti kubangan kerbau karena besarnya lubang yang terdapat di bahu jalan. Kondisi ini dikeluhkan warga karena sudah mengganggu aktivitas warga dan mengancam keselamatan pengendara. Yang sudah lama parah ini tidak hanya mengganggu akses masyarakat, tapi juga sudah banyak memakan korban jiwa akibat kerusakan jalan yang sudah lama kami alami seperti ini. Untuk itu kami berharap secepatnya pemerintah sesegera mungkin dan secepatnya untuk melakukan perbaikan jalan vital bagi masyarakat. Warga berharap jalanan rusak ini segera diperbaiki agar warga bisa nyaman dan selamat dalam berkendara. Dari Pekanbaru Riau, Arif Budiman, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, segmen selanjutnya akan berdialog dengan seorang guru, seorang pahlawan tanpa tanda jasa dengan segala keterbatasannya namun tetap mengajar para muridnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.
dengan 10 kali super vitamin dan ginseng. Memperkuat rambut dari pangkal, menutrisi secara mendalam. Sikat habis ketombe, lawan rontok. Buktikan sekarang. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Baru Sunsilk Anti Ketombe dengan tea tree oil serum untuk atasi ketombe. Juga aloe vera dan ginseng yang menutrisi rambut. Jadikan solusi total. Ketombe hempas, rambut sehat totalitas. Sunsilk Anti Ketombe. Dengan ilmu kita menjelajahi jalan menuju keunggulan. Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa. Pendidikan adalah penyeimbang sosial yang dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat. Seorang pendidik tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga memberi inspirasi dan harapan kepada generasi mendatang. Bersama-sama kita membentuk masa depan melalui pengetahuan dan pengalaman. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Pada hari ini, tanggal 2 Mei, Indonesia merayakan kekayaan intelektualnya serta menggugah semangat untuk terus memajukan sistem pendidikan. Tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional karena merupakan tanggal lahir Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan semboyan Ing ngarso sung tulodo, Ing madya mangunkarso, tutwuri handayani, yang berarti seorang pendidik harus memberi teladan, ide inovasi, serta dorongan, sehingga tercipta suasana belajar yang baik dan mencetak generasi terdidik. Di tahun 2024, peringatan Hardiknas mengusung tema bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar. Semangat ini sejalan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas, mandiri, dan berkarakter mulia. Pemirsa, keterbatasan bergerak tidak menghambat Soeharto atau yang akrab disapa Cing Ato, seorang guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Cilincing, Jakarta Utara untuk mengajar. Penyakit autoimun sindrom tidak merenggut asanya sebagai pendidik. Bahkan, selama sakitnya Cing Ato menulis sejumlah buku yang menginspirasi. Penyakit autoimun sindrom Guillain-Barré membuat Soeharto, seorang guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Jakarta Utara, harus terbaring di tempat tidur selama setahun lamanya. Tubuhnya tidak dapat bergerak, namun asanya tidak padam. Cing Ato, sapaan guru fikih ini terus berupaya untuk sembuh agar bisa bertemu dengan anak-anak muridnya di sekolah. Beragam upaya terapi ia jalani. Untuk mengisi waktu luang, Cing Ato menulis sejumlah buku. Dalam sakitnya, lebih dari 20 buku inspiratif rampung ia kerjakan. Meski masih dalam keterbatasan bergerak, Cing Ato kini sudah kembali mengajar di sekolah. Dengan kursi roda dan bantuan pendampingnya, Cing Ato setiap hari menyapa anak didiknya di kelas. Ya, kami hadirkan langsung spesial Hari Pendidikan Nasional. Hari ini pemirsa sudah hadir di tengah-tengah saya dan juga Ana. Tentunya ada Pak Harto yang suka sekali dipanggil Cing Ato ya. Cing Kita Ato. Manggilnya Cing Ato juga ya, sama kayak murid-murid Cing Ato. Selamat siang Cing Ato, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Cing? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau tadi saya lihat sedikit dari tayangan sebelumnya Cing, katanya dulu
sering banget ya nulis buku sampai akhirnya buku-bukunya nih banyak seperti yang sudah kita pegang nih. Betul. Walaupun memang dalam kondisi sakit. Sakit. Sakitnya ini dari kapan, Cing Ato? Sejak tanggal 18 Juli 2018. 2018. 2018. 6 tahun kurang lebih ya? 6 tahun besok. Kalau sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, ini sudah berapa tahun? Hampir 30 tahun. 30 tahun? Ya. Tapi ngajar apa, Cing, biasanya? Ngajar fikih. Ya. Ngajar fikih di MTS? Di MTS. Apa mungkin yang membuat Cing Ato ini dulu ya memilih profesi sebagai guru, membagikan ilmu seperti itu? Itu ada sebuah cita-cita saya sejak kecil itu. Jadi terinspirasi oleh sebuah lagu kasidah itu tentang cita-cita. Nah, di situ ada lirik cita-citaku baik sekali ingin menjadi guru agama. Nah di situ saya terinspirasi. Saya harus jadi guru agama. Oke, tapi saya tidak bisa membayangkan, Cing Ato, ini kan sudah 30 tahun mengajar, tapi kondisi sakit ini sudah 6 tahun. Betul. Nah, dalam perjalanan sebelum 30 tahun ini kan harus dikasih cobaan sakit ya. Tapi Cing Ato ini kayaknya nggak gentar untuk tetap mengajar. Apa alasannya, Cing? Semua ujian Allah saya nikmatin, saya nikmati saja gitu. Nggak ngeluh gitu. Apalagi dengan menulis itu saya lupakan seluruh penyakit. Dengan menulis? Dengan menulis. Tiba-tiba tubuh saya bisa bergerak, kemudian gemuk. Tadinya kan hanya tulang berbalut kulit. Cing Ato, apa sih yang mungkin teringatkah pernah mengajarkan sudah 30 tahun ya? Betul. Banyak murid yang diajar dengan tipe-tipe sifat yang berbeda. Apa yang kemudian paling menarik mungkin yang Cing Ato ingat saat ini? Tipe murid seperti apa gitu? Ya, saya punya pengalaman memotivasi siswa. Saya minta kepada wakil kurikulum tolong kasih saya kelas yang dimana guru nggak mau jadi wali kelas. Nah, akhirnya saya motivasi mereka dengan gaya saya. Alhamdulillah, dapat 2 minggu ada orang tua, terima kasih Pak, anak saya sudah diterima di SMK Negeri. Alhamdulillah. Padahal anak itu yang dikatakan kurang cerdas ya tidak gitu ya. Nah di situ yang kedua ada anak yang luar biasa pada saat itu, di mana guru-guru itu agak kesulitan ya mendidiknya. Saya pakai pendekatan hati. Oke, dengan cara memberikan kepercayaan kepada dia. Silakan kamu duduk di mana aja, yang penting belajar. Terus saya berikan penguatan, Anda bagus, Anda pintar. Alhamdulillah ada perubahan. Nah makanya mendidik anak-anak murid memang gurunya harus pintar itu. Kenapa? Kalau saya ambil dari perkataan Pak Munif Khotib itu, ia mengatakan dalam salah satu bukunya tentang guru dan siswa, tidak ada anak yang tidak baik. Yang ada adalah anak belum mendapatkan guru yang terbaik. Nah itulah yang kadang-kadang saya rasakan. Oke, tidak mudah begitu. Tidak mudah mengajar dan juga mendidik anak-anak. Tapi kalau Cing Ato sendiri saat ini kesehariannya masih mengajar, ketemu dengan murid-muridnya. Ini kesehariannya seperti apa sih, Cing Ato? Karena suara saya kurang jelas, saya nggak putus asa. Banyak akal. Saya baru modalkan sendiri, saya beri sound system sendiri, yang ada handset, ada yang mikrofon. Karena suara saya kurang jelas ketika pakai mikrofon jelas. Nah kebetulan sekolah memfasilitasi ada yang namanya moving class. Jadi anak-anak yang kebetulan pelajaran saya mereka turun. Moving class ya? Itulah terbantu di situ. Cing Ato,
kedekatannya sendiri dengan murid-murid itu kesehariannya seperti apa? Apakah juga banyak mungkin yang curhat? Kan tadi dikatakan sempat mengajar anak-anak yang mungkin sedikit berbeda, mungkin katakanlah bandel, karena memang pada seusianya lagi bandel-bandelnya ya. Itu gimana? Menghadapi anak, ya dengan hati aja, ajak bicara dengan hati. Ada yang sampai curhat gitu nggak sih? Ya ada, ada yang curhat. Sedekat itu dengan murid? Dekat sih tidak, sebatas guru dan murid maksudnya aja. kedekatan antara guru dan murid hingga mungkin muridnya nyaman untuk ngobrol berbicara. Karena waktu itu saya waktu sehat aja pendekatannya itu lewat cerita itu, anak diajak senang itu, walaupun pada jam terakhir itu enak aja, enjoy itu ketika mengajar. Oke. Nah ini juga kita sudah megang banyak banget buku dari Cing Ato nih. Kalau saya lihat temanya berbeda-beda. Ada cerpen, ada mengejar azan, ada juga tulis buku-buku lainnya. Ada catatan harian guru blogger. Ada catatan harian. Tapi memang kalau menulis tuh nggak ada spesifik tulis apa gitu, tulis buku apa aja ditulis gitu. Sebenarnya apa saja. Kalau saya menulis itu ada temanya. Biar cepat jadi buku ada temanya. Misalnya tema tentang menulis, maka ada itu judulnya. Nah itu menepis kesulitan menulis. Menepis kesulitan menulis. Nah itu. Nah kemudian karena saya punya friend yang guru blogger, nah saya nulisnya di blog. Nah itu, ya. Makanya saya bilang catatan sang guru blogger itu. Hebat sekali. Nah, Cing Ato dan juga pemirsa, ini juga kita akan hadirkan guru yang juga inspiratif. Sudah ada Pak Dimas, Pak Antonius Dimas di Yogyakarta. Nanti siang kita akan ngobrol ya Pak Dimas bersama dengan Cing Ato juga di studio sudah hadir. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali untuk Anda pemirsa. Keberhasilan siswa dalam pembelajaran di sekolah tak lepas dari peran guru. Beragam cara dilakukan para pendidik agar siswa mampu menyerap ilmu tanpa rasa bosan. Seperti yang dilakukan seorang guru SD Negeri Karakan Godean Sleman bernama Antonius Dimas Wisnugroho. Guru muda ini punya cara kreatif mengajarkan pelajaran kepada murid-muridnya di kelas 5. Ia menyulap ruangan kelas menjadi semacam bioskop mini untuk kegiatan pelajaran. Bahkan hari ini yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, siswa diajak membuat video iklan layanan masyarakat. Layaknya konten kreator, ada siswa yang berperan sebagai aktor, kameramen, sutradara, hingga perias. Melalui kegiatan ini, Dimas ingin membuat pelajaran di sekolah tidak membosankan, namun justru menyenangkan dan kreatif. Betul, anak-anak zaman sekarang tentunya berbeda dengan generasi sebelumnya ya, yang mudah sekali bosan. Jadi kita harus menghadirkan berbagai macam pengalaman di kelas dengan metode-metode yang berbeda, media-media yang bervariasi, itu yang menyebabkan anak-anak selalu bersemangat. Jadi kita tuh menunggu mereka bahwa apalagi ya Pak besok, apalagi ya yang akan dihadirkan, begitu semangatnya. Melalui metode ini, Dimas ingin menyiapkan masa depan para siswa agar siap menghadapi kehidupan sesungguhnya. Dimas juga berharap melalui momentum Hari Pendidikan Nasional, anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Tidak hanya Cing Ato yang menginspirasi, ada juga dari Yogyakarta seorang guru muda, Antonius Dimas. Selamat siang Pak Dimas. Kalau Pak Dimas ini, oke, sehat ya Pak Dimas ya. Selamat siang. Inovasinya ini luar biasa nih kayaknya. Menyulap ruang kelas jadi seperti bioskop, terus ngajak murid-muridnya untuk membuat iklan layanan masyarakat. Ini ide-ide untuk pembelajaran kepada murid-muridnya dengan cara-cara seperti ini, tidak hanya teori, itu dapat dari mana? Kenapa menginginkan pembelajaran seperti ini? Baik,
Sebelumnya selamat Hari Pendidikan Nasional 2024. Ketika ditanya idenya tentu datang dari keseharian ya, Mbak ya. Jadi memang apa yang saya hadirkan di sini adalah pembelajaran yang sesuai dengan konteksnya. Karena tentu iklan layanan masyarakat itu tidak jauh dari anak-anak. Ketika kita membuka televisi, gadget, pasti ada iklan. Dari situ muncul niat saya untuk mengajarkan anak-anak. Pun daripada di situ anak-anak bisa menggali potensi yang ada pada diri mereka. Seperti itu. Jadi berdasarkan keseharian mereka. Oke, kalau melihat respon dari anak-anak yang kemudian diajar oleh Mas Dimas nih dengan metode-metode inovatifnya, ini gimana responnya? Senangkah atau rasanya nih nggak sabar lagi nih untuk menunggu apa lagi yang bakal diajarin oleh Mas Dimas? Mereka semua selalu excited, menunggu, selalu semangat, selalu menunggu apa yang akan terjadi di kelas di hari-hari berikutnya. Dan mereka menyadari ada banyak bakat ternyata di dalam kelas. Seperti tadi ada yang bisa make up, kayak potensinya saya gali, ternyata dia bisa membuat sosok dalam hal ini apa di iklan ya, begitu. Kemudian ada yang jiwa leadershipnya kuat, langsung mengambil peran sebagai direkturnya, gitu. Jadi benar-benar luar biasa anak-anak bisa berekspresi sesuai dengan karakter mereka dan kemampuan mereka. Oke. Gitu. Pak Dimas, kalau untuk ide mengajar seperti ini tanpa teori begitu ya, apakah ini juga mencontohkan, mungkin dulu Anda pernah diajarkan dengan cara seperti itu atau memang muncul karena melihat anak-anak sekarang ini sudah tidak bisa hanya teori saja? Gimana sih sebenarnya? Kalau kilas balik, saya dulu pernah mendapatkan satu guru yang benar-benar berkesan, yang memberikan saya kesempatan untuk berekspresi. Tapi mungkin kesempatannya tidak sebesar saat ini ya. Gitu. Tapi untuk saat ini saya rasa dengan metode pembelajaran yang bervariasi, dengan media-media dan metode yang bervariasi dan banyak macamnya, tentu akan memfasilitasi anak-anak, terutama generasi saat ini ya, begitu. Oke, kalau di SD Karakan sendiri sebetulnya mata pelajaran yang diajar ini apa sih Mas? Seni atau apa sebetulnya? Sama seperti SD lainnya, kami mata pelajaran seperti biasa ya, matematika, bahasa, dan yang lain-lainnya. Juga ada beberapa ekstrakurikuler seperti karate, angklung, sama seperti pada umumnya. Kalau spesifiknya, Mas Dimas sendiri mengajar apa? Saya mata pelajaran semuanya, kecuali mata pelajaran agama, olahraga. Jadi yang non-mapel, kalau di SD kan saya wali kelasnya, begitu. Oke. Nah, kalau dari tayangan nih, yang paling unik ajaran dari Mas Dimas ini salah satunya adalah mengajak para siswa untuk bikin iklan layanan masyarakat. Ada nggak sih ide-ide unik lainnya yang kemudian ini diterapkan dalam proses belajar mengajar untuk anak-anak di sekolah? Tentunya ada. Jadi sebenarnya iklan layanan masyarakat ini tidak hanya sekedar belajar membuat iklan, tapi anak-anak penguatan literasi, Mbak. Jadi mengolah sebuah informasi dan menyampaikannya dalam bentuk iklan, begitu. Jadi karena ini Hari Pendidikan, 3 hari sebelumnya saya membacakan di depan kelas, memberikan informasi mengenai apa itu Hari Pendidikan, gitu. Dan dari berbagai sumber yang mereka cari, boleh lewat internet, boleh lewat buku, boleh lewat orang-orang lain, berdasarkan wawancara, mereka merangkum apa itu Hari Pendidikan dan mereka menyampaikannya dalam bentuk iklan. Jadi di sini belajarnya double juga, Mbak, penguatan literasinya. Jadi pemaknaannya itu sangat variasi di sini. Seru-seru loh. Oke, baik. Jadi pengen ikutan deh. Terima kasih Mas Dimas sudah bergabung bersama kami, memberikan inspirasi sebagai guru ya, pahlawan tanda dan jasa. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat siang. Saya juga mau lihat pendapatannya Cing Ato. Cing Ato, kalau lihat kreativitas guru-guru sekarang, Cing Ato juga kan mengajar dengan cara yang berbeda ya. Jadi ada guru muda yang juga mengajar dengan cara yang berbeda. Anda melihatnya seperti apa, Cing? Saya antusias sekali, senang sekali dengan Mas Dimas itu tadi. Anak diajak langsung terlibat dalam sebuah skenario permainan itu. Jadi mereka itu benar-benar menikmatin. Jadi bukan lagi subjeknya itu murid, guru itu ya. Tapi sekarang murid lah yang berusaha untuk belajar mandiri. Makanya Merdeka Belajar itu diberitakan untuk sekarang itu adalah bahwa
anak-anak itu diberikan kebebasan dalam tanda kutip ya untuk berkreasi sesuai dengan alamnya dia gitu. Seperti tadi itu kan senang bermain, tapi bermain itu ada ilmunya itu. Ya, mungkin itu aja. Karena kalau kita lihat salah satu seperti Cingato nih dalam mengajar para siswanya juga pasti butuh kreativitas, ide-ide baru seperti cara mengajar Cingato yang tadi sudah dijelaskan. Nah, itu idenya tuh datang dari mana sih? Kok bisa datang dengan cara yang luar biasa berbeda begitu? Saya ngajar memang melihat anak itu seperti anak saya sendiri. Itu. Tapi kalau melihat anak sendiri kan biasanya galak, Cing. Kalau nggak sesuai kayak gitu. Menurut Cingato gimana? Apakah kalau misalnya kita melihat seorang anak atau seorang murid melakukan kesalahan, lebih baik digalakin atau dari ke hati aja dulu? Itu ada istilah pendekatan dengan hati. Kalau anak di pendekatan dengan yang sifat verbal, yang emosional, bukan dia mendekat malah lari itu dari malah menggelopak gitu ya, Cing. Justru hatinya yang ditunjukkan. Oke, pokoknya perjalanan Cingato dan seluruh guru di luar sana dalam mengajar semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Sekali lagi selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Cingato dan juga sudah menjadi guru sudah menjadi inspirasi bagi seluruh muridnya, Cingato. Terima kasih ya sudah hadir. Atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang, Cingato. Selamat siang. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali ke informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, pelaku pembunuh Ridi Mariani, wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper, telah ditangkap. Tersangka tak bisa mengelak karena dia merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Rini ketika korban masih hidup. Pukul 9:51, Rabu 24 April 2024, AARN terlihat bersama Rini Mariani di koridor sebuah hotel di Bandung. Ini adalah kali terakhir Rini terlihat masih hidup. Rekaman kamera CCTV ini menjadi salah satu alat bukti polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan Rini. 8,5 jam kemudian, AARN keluar kamar sambil menggeret sebuah koper besar. Ia sempat kesulitan mendorong dan menarik benda ini karena jasad Rini diduga berada di dalamnya. Berbekal rekaman kamera pengawas, identitas pelaku pun terkuak. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi, dan Satreskrim Polresta Bandung kemudian terbang ke tempat persembunyian AARN di Palembang, Sumatera Selatan, lalu meringkusnya. Pria yang menurut polisi memiliki hubungan pekerjaan dengan korban ini tak berkutik ketika digiring tim Satreskrim gabungan ke Polsek Seberang Ulu 2. AARN kemudian diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, lalu diboyong ke Polsek Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang pertama kali menangani kasus pembunuhan ini. Kini AARN sedang menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian untuk mengungkap alasan dibalik kekejiannya terhadap Rini. Saat ini akan kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui motif-motif pelaku ataupun tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Jadi untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres, Pak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan Bapak Kabid Humas nanti di hari Jumat akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Selain video rekaman hotel, polisi juga menyita mobil yang dipakai pelaku untuk mengangkut koper berisi jenazah korban. Ia lalu membuang koper tersebut ke semak-semak di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi. Jasad Rini ditemukan sehari setelahnya, yakni Kamis 25 April 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan.
Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa korban di mata keluarga telah bergabung bersama kami Anjar Kubilang, sepupu dari Rini Mariani. Selamat siang, Mas Anjar. Selamat siang. Sebelumnya kami turut berduka cita atas apa yang terjadi pada sepupu Mas Anjar. Tapi kami ingin tahu, untuk pihak keluarga sendiri dihubungi atau akhirnya tahu bahwa Rini Mariani ini telah tiada dan mungkin sebagai korban pembunuhan. Ini awalnya seperti apa? Kalau awalnya kita curiganya karena Bu Rini itu nggak pulang-pulang ya dari hari Rabu sampai jam 11 malam itu belum ada kabar. Tapi akhirnya anaknya menghubungi saya buat nyanyiin kabar karena dia menanyakan mama udah pulang, mama ada. Di situ saya nggak menaruh curiga lebih jauh karena saya pikir mungkin lagi ada kepentingan yang lain. Tapi saya hari itu juga langsung menemani anaknya di rumahnya. Oke, tapi sudah berapa lama pihak keluarga ini tidak mengetahui keberadaan dari Mbak Rini? Kalau tidak mengetahuinya itu selama hari Rabu itu sampai jam 12:30 malam, akhirnya saya menghubungi orang tua saya buat konfirmasi kalau Ibu Rini masih belum ada kabar. Oke. Kalau almarhum menghubungi keluarga, ini pergi dalam rangka apa? Apakah memang bertemu teman atau dalam rangka pekerjaan atau seperti apa yang keluarga tahu? Kalau cara kontekan via WhatsApp tuh paling kalau sama saya janjian buat ke rumah sakit karena kakaknya kan lagi dirawat di rumah sakit ya. Kalau sama anaknya selebihnya paling kayak cuman buat menjemput pulang sekolah aja. Waktu sempat tidak ada kabar, ini kan Rini ditemukan di Bekasi begitu. Ini memang sedang pergi untuk bekerja atau pergi bertemu teman, sepengetahuan keluarga? Oh, sepengetahuan keluarga sih itu hanya pekerjaan ya. Jadi hari Rabu setelah tidak ada kabar itu kita mikirnya masih dalam pekerjaan gitu. Ada kerjaan yang belum selesai. Oke. Kalau dengan pelaku, mungkinkah Mas Anjar ini ataupun keluarga mengenal sosok dari pelaku ini? Kalau mengenal, kita tidak sama sekali mengenal ya. Tapi dari yang kayak alami minggu kemarin, hari Kamis, sehari setelah kejadian, saya sempat bertemu dengan orang tersebut dan berbicara dalam satu ruangan bersama saya, anak, dan orang tersebut. Dalam rangka apa ini pertemuannya? Jadi waktu hari Kamis minggu kita coba mencari info di mana berada di Rini di tempat kantor tempatnya bekerja. Oke, kalau Mbak Rini sendiri mengenal pelaku ini sebetulnya dari mana sih, Mas? Tahu nggak pihak keluarga? Kalau mengenal mungkin kayak masih satu ruang lingkup pekerjaannya, karena orang tersebut itu tim audit dari kantor pusatnya. Oke, mohon maaf, apa pekerjaan almarhum Rini, Mas Anjar? Kalau pekerjaan almarhum di Bandung itu sebagai kasir di gudang ya. Oke, kasir di gudang. Dan orang tersebut yang merupakan pelaku ini merupakan auditornya? Iya, betul. Oke, dan waktu itu pertemuan pada hari Kamis, kenapa Mas Anjar bisa bertemu dengan pelaku? Nah, jadi ketika saya sudah menanyakan info di mana keberadaan Ibu Rini dan orang di kantornya pun tidak tahu, tiba-tiba orang tersebut datang masuk ke dalam dan dia mengajak kita berbicara gitu, mengajak saya dan anaknya buat menanyakan gimana udah ada kabar atau belum soal keberadaan Ibu Rini. Seperti itu. Ini kan pelaku sudah berhasil ditangkap ya, Mas ya. Apakah pihak keluarga juga ada keinginan untuk bertemu dengan pelaku, mengetahui sebetulnya apa alasan pelaku melakukan perbuatan keji terhadap almarhum Mbak Rini? Kalau seluruh pihak keluarga besar sangat amat ingin berjumpa ya dengan tertangkap karena udah pada gerembet pengen apa ya, pengen nyolek aja dulu, nyolek dikit aja kayak gitu. Oke.
Mas Anjar, tersangka sendiri, ini kan tadi Anda katakan langsung masuk ke ruangan menanyakan kabar dari almarhum Rini begitu ya kepada Mas Anjar dan juga anaknya dari almarhum begitu. Nah, kemudian respon Mas Anjar ataupun keluarga, apakah ada kecurigaan sebelumnya? Kita tidak sama sekali menaruh curiga pada siapapun pada saat itu. Karena kita masih mikirnya mungkin Ibu Rini kehabisan baterai, karena rasanya chargernya juga bisa dibawa gitu kan, dari tempat kerjanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Anjar. Tentu juga kita tunggu ya proses hukum yang tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Semoga apa yang diinginkan oleh keluarga bisa didapatkan. Sekali lagi kami sampaikan turut berduka cita. Terima kasih Mas. Selamat siang. Terima kasih. Ya, kita juga hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, di mana pasca penemuan mayat pria, Polsek Tanjung Mutiara bersama dengan Polres Agam melakukan pengecekan dan olah tempat kejadian perkara di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polisi masih mengumpulkan keterangan di lokasi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Tanjung Mutiara dan Polres Agam mendatangi lokasi penemuan mayat pria di lahan perkebunan sawit yang berada di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sementara itu, polisi masih mengumpulkan keterangan dengan memeriksa saksi hingga mengumpulkan bukti untuk mengetahui penyebab kematian. Hingga kini polisi masih menunggu hasil autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Hal kita melakukan upaya penyidikan, bagaimana kita memperkecil sehingga kita nanti dapat mengambil satu kesimpulan sebagai bahan kita perbandingkan nanti dengan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter rumah sakit daerah. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan mayat pria di lahan perkebunan warga dengan kondisi cukup mengenaskan. Korban diketahui seorang satpam atas nama Ali Warman, usia 55 tahun. Dari Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami sudah terhubung bersama dengan AKP Efrian Kasat Reskrim Polres Agam. Selamat siang, Pak Efrian. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Efrian, ini apakah sudah didapatkan hasil otopsi dan juga sudah diketahui penyebab kematian dari satpam tersebut? Untuk melaporkan perkembangan sebelumnya kan telah dilakukan olah TKP. Namun untuk hasil otopsi kita menunggu, Mbak, dari pihak RSB-nya, Rumah Sakit Bayangkara. Oke, untuk saat ini apa betul dugaan korban ini dibunuh? Untuk dugaan dibunuh belum ada. Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi dari pihak yang menemukan pertama kali. Selanjutnya pihak yang menghubungi keluarga. Kemudian kita juga telah melakukan upaya olah TKP, namun sampai sekarang untuk diduga ataupun kita merasa bahwa ini dugaan pembunuhan belum sampai ke sana, Mbak. Kita masih tetap harus menunggu hasil otopsi, Mbak. Karena dengan hasil otopsi itu kita bisa lebih jelas tindakan selanjutnya apa, Pak. Oke, tapi sampai saat ini, Pak, dugaan dari pihak kepolisian kematian dari satpam tersebut, apa penyebabnya, Pak Efrian? Kalau untuk penyebabnya kita tidak bisa berasumsi, Mbak, karena semuanya itu kan harus berdasarkan fakta. Namun kalau kita melihat fakta di lapangan dengan kita olah TKP, memang untuk kematiannya korban ini tidak ada tanda-tanda bahwa apakah dilakukan penganiayaan, karena berdasarkan visum luar pun tidak ada tanda-tanda seperti itu, Mbak. Kemudian kondisi baju ataupun pakaian korban masih dalam kondisi rapi. Barang-barang korban pun yang dipakai masih ada, seperti jam tangan. Kemudian motor korban juga masih ada.
dompet dan sebagainya, Mbak. Oke. Pak Kasat, begini, dari tubuh korban ini kan ada beberapa bagian yang hilang, seperti bola mata mungkin bisa dikoreksi dan juga telinga begitu. Adakah dugaan ini akibat hewan liar? Kalau dari hewan liar, seperti yang disaksikan oleh anggota kami di lapangan pada saat datang ke lokasi, jadi sebelum anggota datang dihubungi oleh masyarakat, masyarakat kita perintahkan untuk menjaga lokasi TKP agar menjauh. Kemudian setelah kita datang, kita masuk ke lokasi TKP, memang melihat dan ada beberapa saksi yang mengikuti kita juga di lapangan, memang melihat ada hewan tersebut. Hewan apa ini? Namun tetap kita menunggu dari hasil otopsi, Mbak. Hewan apa Pak Kasat yang terlihat? Hewannya biawak. Oke. Pak, sampai sejauh ini sudah ada berapa saksi yang dimintai keterangan, begitupun juga dengan barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Untuk saksi, kita sudah memeriksa keluarga korban, yaitu istri dan adiknya, kemudian masyarakat sekitar yang menemukan, kemudian masyarakat yang sebelumnya mengetahui korban sebelum ditemukan meninggal, dan setelah pasca kejadian. Jadi sekitar 7 saksi yang kita sudah ambil keterangan, demikian, Mbak. Kemudian untuk barang-barang bukti ya seperti barang-barang milik korban. Oke, baik, terima kasih AKP Efrian, Kasat Reskrim Polres Agam sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat siang. Ya, pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya bersama Vena dan juga Ana sesaat lagi. Ya, lalu seperti apa sebetulnya dukungan dari keluarga dan juga teman para pemain timnas untuk pertandingan melawan Irak nanti? Kami sudah tersambung pemirsa bersama dengan Ibu Surati, ibu dari Pratama Arhan. Selamat siang Ibu Surati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Ibu Surati, kan nanti malam masih ada pertandingan ya, Timnas Indonesia melawan Irak untuk merebut posisi juara 3 dan tiket Olimpiade Paris 2024. Kalau pihak keluarga dari Arhan ini sudah menyiapkan nonton barengkah untuk menyaksikan pertandingan malam nanti? Nggak ada, Mbak, kita nonton bareng di TV aja. Kita lihat dari TV aja. Nggak ada nobar di sini. Ibu Surati, kalau dari Arhan sendiri sudah menghubungi Ibu Kau untuk minta restu, minta doa karena pertandingan nanti malam ini akan mungkin ditunggu-tunggu juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, biasanya nanti setelah mau berangkat ke lapangan itu baru VC Ibu, Mbak. Itu dilakukan Arhan setiap mau berangkat ke lapangan dan selesai pun dia selalu telepon Ibu, Mbak. Oke, kalau terakhir kontakan dengan Arhan berarti kapan, Bu? Kemarin malam. Kemarin malam, apa yang kemarin malam Arhan ceritakan ke Ibu? Iya. Apa yang diceritakan, ya, Bu? Dia mohon maaf karena bikin kesalahan, tapi ya itu tidak dia inginkan ya, Mbak, tapi ya mau gimana lagi, itu juga anak Ibu, jadi Ibu support dia agar dia tetap semangat bertandingnya nanti dan kita lupakan pertandingan yang kemarin, kita fokus ke pertandingan nanti malam, Mbak. Seluruh Indonesia juga ikut mensupport, Bu, Pratama Arhan dan juga seluruh timnas lainnya. Itu mungkin kesalahan-kesalahan seperti itu mungkin wajar terjadi saja di lapangan gitu, Bu ya. Bu Surati, mungkin harapannya selain nanti tentunya timnas Indonesia menang ya melawan Irak, ini akan seperti apa, Bu? Adakah kiat-kiat khusus untuk Arhan dalam pertandingan nanti ataupun mungkin timnas lainnya?
Ya untuk Arhan dan teman-teman tetap semangat, pantang menyerah karena ini kita pertandingan untuk juara 3 untuk raih tiket ke Olimpiade nanti ya Mbak. Jadi kita harus tetap doakan mereka agar mereka tetap menang nanti, optimis menang Mbak. Optimis menang, kita semua optimis menang Bu. Tapi kalau terakhir kemarin malam Arhan menghubungi Ibu, ini ada cerita nggak sih sebetulnya kondisi kesehatan, kondisi mental dari Arhan ini terakhir kali yang Ibu tahu seperti apa Bu? Ya kemarin malam VC Ibu udah bisa tersenyum, bisa udah ketawa, jadi ya Ibu udah lega dan itu juga harapan Ibu jangan sampai dia terlalu dalam kesedihan dan tetap kita harus support dia agar dia bangkit kembali Mbak. Ada cerita juga nggak Bu dari rekan-rekan timnas lainnya ini menghadapi pertandingan nanti malam akan seperti apa? Atau Arhan ada cerita kah ke Ibu? Nggak ada cerita Mbak soal teman-teman, dia hanya cerita dirinya dan Ibu juga sepenuhnya support Arhan, jadi agar dia tetap semangat ya Mbak, dan mohon doanya juga untuk mereka ya Mbak, rakyat Indonesia. Pasti kita dukung timnas, semangat di timnas. Oke, Ibu, karena yang terpenting itu adalah kita ingin tahu kondisi dari Arhan. Ini ternyata tadi Bu Surati mengatakan bahwa Arhan ini sehat, mentalnya juga sudah kembali normal ya, sudah bisa tersenyum, mungkin bercanda-bercanda juga dengan Bu Surati dan juga keluarga. Itu yang ingin kita pastikan, karena kita berharap agar seluruh pemain timnas termasuk Arhan ini bisa memberikan permainan yang terbaik. Nah, kita akan dukung sepenuhnya. Betul sekali. Pemirsa, pendukung Garuda Muda siap-siap menyaksikan laga Indonesia lawan Irak pada Kamis petang waktu setempat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Alat musik drum tengah disiapkan Ultras Garuda Qatar untuk menyemangati pemain. Inilah pemirsa persiapan Ultras Garuda Qatar untuk laga Indonesia versus Irak Kamis petang waktu setempat. Yel-yel nyanyian dan tabuhan drum akan mengiringi laga Garuda Muda untuk memperebutkan tiket Olimpiade Paris dan peringkat ketiga Piala Asia U23. Supporter setia tim Garuda ini berasal dari kota Mesaid yang berjarak 35 km dari kota Doha, Qatar. Mereka akan segera berangkat bergabung dengan ribuan supporter lainnya. Dalam pertandingan ini, supporter Indonesia mendapat jatah 20% di Stadion Abdullah bin Khalifa. Tiket pertandingan sudah ludes terjual. Dan saat ini pemirsa kita sudah bersama dengan Budi Sutisna, Koordinator Lapangan Ultras Garuda Qatar yang saat ini sedang siap-siap akan nonton langsung menyemangati tim Garuda Muda. Selamat siang. Selamat siang, selamat Vena, Mbak Ana. Mana nih yel-yelnya Mas, sudah siap belum? Hari ini pasti menang. Kobarkan semangatku, tunjukkan pikiranku. Sudah pilih hari ini pasti menang. Kita pasti menang. Ya, Ma, ya. Ya, kita jadi semangat juara. juga ya dari sini. Juara 3 insya Allah. Kita nggak bisa membayangkan ini persiapan apa yang sudah disiapkan dengan alat musik dan yel-yelnya untuk nanti nonton bareng malam nanti ya kalau di Indonesia waktunya ya Mas ya? Iya, nanti malam. Di sini sekitar jam 18.30 untuk kick off-nya. Persiapan yang kami siapkan adalah kita udah setting drum dan persiapan yel-yel yang lebih atraktif lagi untuk menyemangati timnas.
Karena kami yakin dengan datangnya kami ke stadion memberikan dukungan, memberikan energi lebih dan memberikan semangat lebih untuk para pemain timnas, sehingga insya Allah pada pertandingan ini melawan Irak akan menang. Amin. Insya Allah ke Olimpiade Paris 2024 kita lolos. Amin. Mas Budi, ini kayaknya bawa satu Amin, amin, rombongan. amin. Berapa orang nih dari Mesaid ke sana Doha? Kalau dari Mesaid, karena di sini kan kota industri ya, kota kecil, kita ada sekitar kurang lebih 1.000 orang. Jadi untuk yang berangkat ada sekitar 500, karena sebagian kan karena di sini ada yang kerja, jadi hanya sebagian aja gitu. Oke. 500. Dan untuk dari Mesaid ke Doha itu kurang lebih menempuh ke stadion itu kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi gitu. Oke. Kalau untuk menggunakan kendaraan umum untuk naik taksi terus lanjut ke metro itu kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Nggak jauh lah ya, lumayan lah, deket lah. Pakai apa nanti rencananya? Ya, lumayan naik dekat. bus atau naik mobil? Kalau kami dari rombongan ini dari tim Gebug, kita pakai mobil gitu, karena kan kita bawa peralatan agak susah kalau menggunakan public transportation gitu. Oke, kalau dari Mesaid katanya ada 500 warga Indonesia yang akan nonton langsung di stadion utama. Nah, kalau di stadionnya ini sudah janjian nggak sih dengan warga negara Indonesia lain yang nanti akan ketemuan di venue atau di stadion? Oh iya, udah jelas karena kami kan berkolaborasi dengan Indonesian Football Federasi Sepak Bola yang di Qatar untuk Indonesia, juga dengan KBRI. Itu terdiri dari beberapa wilayah, Al-Khor, wilayah Doha, wilayah Duhan, dan wilayah Wakra. Mesaid itu kantong-kantong besar untuk masyarakat Indonesia. Kita berkoordinasi penuh untuk bergabung menjadi satu kesatuan sehingga lebih memberikan energi yang lebih buat para timnas nantinya. Mas Budi, ada kolaborasi lainnya nggak dengan nanti supporter lainnya yang sudah akan bergabung begitu menonton timnas Indonesia di sana, seperti mungkin lagu-lagunya, listnya sudah disiapkan atau apa? Ada persiapan seperti itu? Ya, sudah. Kami sudah mempersiapkan beberapa canda umum pada umumnya yang udah umum di Indonesia. Juga kita udah melis kayak lagu-lagu wajib nasional, dan semuanya udah dikoordinasikan dengan seluruh masyarakat Indonesia melalui WhatsApp group. Jadi mudah-mudahan semua supporter yang ada di stadion itu bernyanyi bersama. Oke. Komunitasnya udah pada janjian semua ya Mas ya. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan Indonesia di Qatar sebelumnya, para supporter yang datang menyaksikan langsung nih, baju-bajunya unik-unik, kreatif-kreatif. Ada yang pakai baju adat juga ya Mas kemarin ya? Ya betul. Nah nanti kayak gitu juga nggak? Karena kita ini, karena kita misi kita adalah untuk menyampaikan budaya kita, budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, juga mengenalkan kesenian Indonesia di pentas internasional seperti ini. Mungkin kesempatan buat Indonesia untuk menunjukkan berbagai adat dan budaya yang ada di Indonesia di event internasional ini gitu kan. Makanya banyak yang menggunakan pakaian adat istiadat, bahkan ada yang pakaian yang ada di Indonesia kayak baju pramuka, hansip, Satpol PP, bahkan Gojek pun ada gitu. Nanti bisa nggak kelihatan ya mana petugas, mana supporter nih kayaknya. Mas Budi, kalau misalnya timnas kan tentu kita mensupport semuanya, tapi penasaran nih, Mas Budi punya nggak satu pemain favorit timnas di U23 khususnya? Pemain favorit? Iya, pemain favorit Mas. Kalau untuk pemain favorit, buat saya itu favorit saya Nathan. Oh Nathan Chowan. Oke. Iya betul. Oke. Iya. Nah kalau dari prediksi prediksi skor Mas dan juga seluruh warga negara Indonesia, kira-kira ada prediksi nggak sih pertandingan malam nanti berapa skornya?
Kalau saya pribadi skor menang 2-1. Oh, 2-1. Biar seru. Duanya untuk siapa nih? Duanya untuk siapa nih? Ya untuk Indonesia lah, Oh, jelas. Indonesia. Tadi saya penasaran, tadi sempat terpotong mau cerita, kenapa pilih Nathan sebagai pemain favorit? Ya karena kami melihat bahwa Nathan mempunyai daya juang yang sangat tinggi. Tanpa lelah, dia selalu dari menyerang terus transisi ke bertahan itu sangat luar biasa gitu. Kalau dari makanya permainan, banyak ibu-ibu terutama terutama banyak ibu-ibu yang silakan. Waduh, kayaknya udah siap-siap mau berangkat nih kayaknya ya. Makanya sinyalnya kurang bagus. Oke. Baiklah, gitu, terputus sepertinya di komunikasinya, udah nggak sabar mungkin mau ke stadion. Terima kasih Mas Budi. Pendidikan begitu ya. Kemudian juga komite sekolah, guru, pelajar, mahasiswa, praktis pendidikan dan sebagainya begitu ya. Juga kemarin kan teman-teman juga tahu KPK melakukan survei begitu ya, survei penilaian integritas pendidikan atau SPI pendidikan. Ini menjadi penting ya, karena ini menjadi salah satu program prioritas nasional tentunya berkaitan dengan misalnya revolusi mental dan juga pembangunan kebudayaan. Yang kemarin teman-teman tahu bahwa ternyata dari hasil survei tahun 2023 indeks integritas pendidikan nasional ini masih di angka 73,70 yang artinya berada level yang cukup rendah begitu, rawan korupsi tentunya. Dan tentu banyak hal yang menjadi concern KPK juga terkait dengan terkait dengan integritas ya, mengenai baik itu peserta didik gitu ya, itu maupun di banyak satuan gitu ya, satuan pendidikan misalnya itu rawan korupsi tadi, ternyata kemudian juga kita ya itu dia tadi kami setelah mendengarkan keterangan disampaikan oleh Jubir KPK ya Ali Fikri berkaitan dengan penggeledahan yang dilakukan di rumah Sekjen DPR Indra Iskandar. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Akibat hindari motor yang berhenti mendadak, sebuah mobil box pengangkut bahan bangunan ini menabrak sebuah warung nasi Padang di Jalan Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut, namun membuat arus lalu lintas macet dari dua arah. Truk box pengangkut bahan bangunan menyeruduk sebuah warung makan Padang di pinggir Jalan Transyogi, tepatnya di Desa Gangdoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Tak hanya bagian depan rumah makan yang hancur, 2 unit motor yang terparkir di depan toko helm juga sempat diserempet oleh truk box nahas itu. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Meski begitu, kemacetan dari dua arah tak terhindarkan akibat kecelakaan ini. Kecelakaan berawal saat truk box yang dikemudikan oleh Asep ini bergerak dari arah Jonggol menuju Cibubur. Saat di lokasi, supir mengaku menghindari pemotor yang berhenti mendadak hingga kemudian dibanting ke kiri menabrak rumah makan. Setelah beberapa saat, mobil box ini akhirnya dievakuasi untuk mengurai kemacetan panjang. Ya, di depan saya daripada ngejeblok dia, saya mending uang. Saya ngingatin juga. Kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Laka Lantas Polres Bogor. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Parulian TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, judi online ini sebelumnya disampaikan oleh Menkominfo, kita sedang dalam situasi darurat judi online. Nah, kami hadirkan informasi seputar judi online di mana korban ini sudah banyak, bahkan tak jarang nyawa melayang gara-gara terjerat judi online. Ya, salah seorang mantan pelaku judi online sempat bercerita kepada TV One dalam program Fakta berikut ini. Saya sudah berada bersama dengan salah satu mantan pelaku judi online, Mas Mik ya saya panggilnya, yang akan bercerita seperti apa kemudian ini ia mengenal judi online, dampak dan survive atau berjuang gitu ya keluar dari lingkaran judi online itu. Mas Mik, saya ingin dengar
cerita dari Mas Nik ya pastinya, karena kita ketahui sekarang judi online lagi disoroti dan kayaknya pemerintah lagi berjuang keras gitu ya untuk kemudian ini memberantas situs-situs itu. Mas Nik sebagai orang yang pernah terlibat di dalamnya, awal mula tahu judi online itu gimana sih? Awal mulanya tahu judi online itu karena banyaknya iklan-iklan yang disebar oleh sales-sales judinya melalui WhatsApp kita ya, iklan-iklan dimanapun kita ditawarin ini, jadi rasa ingin tahu, penasaran, coba-coba kayak begitu, kita coba main judi online itu. Tahu iklan-iklan dari WhatsApp, sebenarnya pada saat itu kondisi ekonomi ini lagi ada baik, kendala kah atau kerjaan lagi bermasalah atau gimana Mas? Lagi baik sih Mbak, alhamdulillah lagi bener gitu, lagi bener-bener stabil sebenarnya. Stabil. Nah itu semua kan memang masuk ke dalam satu situs. Seberapa mudah sih sebenarnya situs ini untuk diakses? Artinya gini, registrasinya seperti apa, butuh data-data diri apa di situ? Sangat mudah Mbak. Jadi registrasinya itu kayak kita buka Facebook, kayak kita mau kayak kita itu mau login Facebook, mau daftar Facebook, registrasinya cuman yang ini ditambahkan hanya nomor rekening gitu. Oh, oke. Masukin nomor rekening di situ ya? Nomor rekening di situ. Ada batasan usia? Nggak ada. Nggak ada. Berarti bisa disimpulin kalau anak-anak kecil, anak-anak di bawah 17 ini bisa main bisa ya? banget. Apalagi sekarang kan ada deposit yang tukar pulsa. Jadi deposit pakai pulsa. Mungkin bocil-bocil yang nggak bisa transfer ke ATM, tapi dia nggak punya rekening gitu ya? Nggak punya rekening, tapi dia punya tinggal transfer pulsa aja beres. Tinggal transfer pulsa beres gitu. Itu banyak yang kayak gitu, tukar pulsa. Minimalnya 20.000. Oke, kalau kerugian secara keseluruhan dari awal main nih dari tahun 2020 sampai 2023 akhir? Hampir 1M lah Mbak. 1M? Wow, hampir 1M ditotalin dia. Berapa kendaraan yang sampai kejual itu Mas? Saya punya truk 4, ya, mobil saya untuk sama istri saya, walaupun itu masih kredit waktu itu. 1, terus kendaraan yang cash, motor 2 motor, 1 mobil pribadi. Yang 1 gadean. Habis semuanya? Habis semuanya. Saya boleh tahu urutannya Mas Nik. Jadi kan ini kan sudah mulai kehabisan modal lah ya ibaratnya untuk menaruh deposito tadi. Yang pertama kali dijual waktu itu apa? Truk Mbak. Truk? Iya. Truk saya jual cepet. Laku berapa? Bersama teman pengusaha ekspedisi. Saya jual truk saya yang besar, walaupun sudah tua masih ada harganya tuh kan waktu itu. Tahun 2003 saya jual cepet, laku 90-an Mbak. Itu pun habis juga buat deposit? Habis, karena udah nafsu banget, udah otak nih udah bener-bener ngeblank lah, bodoh banget gitu loh pada saat itu, udah gelap banget udah. Ngerasa tuh kayaknya kalau main judi bisa kebayar lagi nih nanti, ternyata ya udah habis. Dan duit itu nggak kembali lagi gitu ya? Bener-bener bodoh. Maaf, istri dan anak-anak? Awalnya istri tuh nggak tahu, jadi gitu, istri sesabar apapun kita bohongin, dan akhirnya pisah. Jadi titik terendahnya Mas Nik ini apa nih? Setelah 3 tahun itu ya? Sampai akhirnya, oke, saya harus berhenti nih sekarang. Kesatu, kita udah nggak punya apa-apa. Harta, istri, dijauhin dari semuanya. Dijauhin dari lingkungan, temen gitu. Nggak ada yang mau main sama kita. Kita pembohong, tukang bohongin orang, gitu kan. Nggak ada yang mau main sama kita. Nggak ada yang mau ngedeketin kita. Gitu. Ya dari situ kita harus ayo dong bangkit, kapok gitu loh. Oke. Nah berarti setelah udah nih semua habis lah ya ibaratnya, sampai ke handphone nggak punya. Orang yang penjudi itu pasti bolak-balik ke tempat gadai HP. Iya. Punya HP itu digade. Ini misal punya HP yang harga 1 juta, digade sama dia
700.000. Sisanya ya buat main, sisanya udah beli HP yang biasa. Boleh nggak kalau misalnya ditunjukin situsnya itu seperti apa sebenarnya cara mainnya, singkat aja, tapi ini bukan untuk mengajari, sekali lagi karena memang kita menunjukkan bahwa situs itu masih ada dan sangat mudah diakses. Tentu tidak untuk diakses oleh semua orang ya, karena ini yang bisa terlibat judi online, susah untuk keluar, dan tentunya kerugian yang kemudian dialami ini sangat-sangat besar. Ini kalau apa Mas berarti jenisnya? Saya Ini kalau kayak yang ada slot dan yang lain-lain, itu pilihannya di mana sih? Pilihannya di sini, Mbak. Permainan atau games-games itu dari sini berarti Mas? Dari sini. Kita milih kayak apa ya? Yang paling banyak tuh slot kali ya. Slot itu ini. Jadi di dalam kotak-kotak ini kita ada tinggal pilihan. pilih. Ini pilihan nih kalau slot kayak begini. Waktu masuk di semua situs itu hampir sama semua pasti. Ada email dan password yang harus diisi. Ada. Jadi emang wajib punya email. Enggak juga, Pak. Ada yang enggak langsung kita dikasih kode verifikasi. Enggak harus dikasih kode verifikasi gitu. Jadi kita pakai kode password kita sendiri aja. Enggak harus Semudah itu ya? Semudah itu. Ini udah main nih. Ini yang namanya slot. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jauh tampilannya kayak games biasa, tapi sebenarnya ini cara mainnya itu memang harus deposit dulu kah? Atau ini kita bisa ngasal nih meskipun belum ada deposit? Deposit dulu, kita transfer ke mereka dulu. Dan ini posisinya nol ya, nggak ada deposit? Iya. Kita nggak bisa praktekin itu berarti? Oke. Ya, jadi kesimpulannya ini memang gampang banget diakses pemirsa. Hanya dengan username dan password, nggak perlu punya email juga ternyata, nggak ada permintaan batasan usia, cuma rekening ya Mas ya? Iya, cuma rekening. Pernah nggak nemuin, kan ini kan pemerintah gencar banget nih, ngeblokir-blokirin. Ada satu situs yang biasanya Mas Dik buka, itu kebetulan lagi diblokir. Pernah nggak? Pernah, cuman masih tetap ada link alternatifnya tuh, jadi masih bisa dijangkau. Tetap mereka tuh kita dikirim, ini kalau mau main yang ini link alternatifnya gitu. Itu yang ngasih siapa? Mereka, situsnya ini. Di situsnya tuh udah ada ininya sendiri ya, apa link alternatif itu? Link alternatif, mau yang lokal atau internasional diblokir pun juga akan selalu muncul. Link alternatifnya ada. Benar-benar masih banyak banget, Mbak. Oke. Ya, sekali lagi itu tadi bukan untuk mengajari ya pemirsa, tapi kita membuktikan bahwa sebenarnya semudah itu kita mengakses judi online dengan usia berapapun, kemudian juga cara permainannya tinggal kita transfer sebagai deposit gitu, dan malah ada yang pakai pulsa sekarang. Bisa pakai pulsa juga. Dan minimal untuk deposit itu berapa ya Mas? 25.000. 25.000. Oke. Jadi orang-orang iseng juga bisa aja gitu, bisa yang pada akhirnya keterusan. Oke, Mas Dik, makasih banyak sama-sama atas ceritanya. Semoga ini nggak terulang lagi, kondisinya juga semakin membaik, baik itu keluarga dalam pekerjaan juga ya. Amin. Makasih banyak Mas Dik. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Sebuah minibus rombongan wisata ke Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur mengalami kecelakaan tunggal terjun ke sungai di Jalan Raya Magetan. Akibat kecelakaan tunggal ini, 8 penumpang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit di Madiun. Sebuah minibus rombongan wisata terjun ke sungai sedalam 4 meter di Jalan Raya Magetan menuju Madiun, Desa Kuonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Warga setempat langsung mengevakuasi para penumpang yang terjebak di dalam minibus keluar dari sungai. Seluruh penumpang minibus hanya mengalami luka ringan akibat benturan. Sejumlah penumpang langsung dilarikan ke UGD RS Islam di Madiun untuk mendapatkan perawatan medis. Tadi penumpangnya banyak, Pak? Ya sekitar mungkin 7. Kondisinya gimana tadi? Ya, menurutnya gimana tadi, Pak? Dari sopirnya tadi, menurutnya gimana? Ngantuk atau bagaimana? Ngantuk. Dia tanya ya nggak sadar, mungkin ngantuk. Sementara itu, anggota Satlantas Polres Magetan yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi minibus dari dalam sungai. Diduga kuat kecelakaan tunggal ini terjadi lantaran supir minibus yang mengantuk mengalami hilang kendali. Kemungkinan besar sopir mengantuk. Itu bergerak dari arah barat menuju ke timur
Sesampainya di TKP, kemungkinan supir mengantuk, akhirnya terjadi laka lantas dan masuk ke sungai. Kasus kecelakaan tunggal tersebut kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dari Magetan, Jawa Timur, Mihfatul Evan, TV One mengabarkan. Ya, Vena, ada juga pemirsa, ada hal yang mencoreng sekali nih dari adik-adik kita. Aksi adu jotos antar pelajar di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan kembali terjadi dan viral di media sosial. Video adu jotos antar pelajar berdurasi 30 detik ini viral setelah diunggah ke media sosial dan mendapat berbagai tanggapan. Puluhan pelajar yang ada di TKP bukannya melerai perkelahian, namun justru merekam perkelahian kedua teman mereka. Adu jotos ini diduga hanya dipicu oleh masalah sepele. Perkelahian berhenti setelah salah satu dari mereka jatuh ke dalam parit. Pihak sekolah menjelaskan kasus ini sepenuhnya diserahkan ke polisi untuk menindaklanjuti pemicu dari terjadinya peristiwa adu jotos para siswa di depan sekolah. Ya, setelah dilakukan mediasi, seorang anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat cekcok dengan supir mobil catering akhirnya sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak bertemu di kantor Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam untuk saling bermaafan. Setelah sempat viral di media sosial, anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat cekcok dengan seorang supir catering di Jalan Raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini akhirnya bersepakat untuk berdamai. Mereka dimediasi di Mapolsek Cilengsi pada Rabu malam. Sebelumnya pada Senin sore keduanya terlibat cekcok hingga terjadi pemukulan ke supir catering dan pengerusakan mobil. Insiden itu dipicu karena saling salah paham saat mereka berkendara di jalan raya hingga terjadi kekerasan fisik. Meski sempat bersih tegang, keduanya lalu saling berdamai dan berjanji tidak akan melanjutkan kasus itu ke ranah hukum dan berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kemudian hari, termasuk pada orang lain. Dan saya beserta saudara Habib telah saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Dengan perdamaian kedua belah pihak ini, mereka berharap agar polemik yang terjadi di media sosial atas insiden itu juga bisa berakhir. Dari Cilengsi, Jawa Barat, Parulian, TV One mengabarkan. Pemirsa, berkat keuletannya, seorang korban PHK saat pandemi COVID-19 tahun 2020 silam kini memiliki usaha anyaman bambu dengan omset hingga 80 juta rupiah. Mantan buruh pabrik kayu lapis di Jombang, Jawa Timur mempekerjakan sejumlah karyawan dan ratusan mitra. Sepak terjang mantan buruh tersebut sangat inspiratif. Inilah Aris Susanto, warga Desa Grogol, Kecamatan Diwe, Jombang, Jawa Timur. Aris memiliki usaha anyaman bambu yang menghasilkan berbagai model yang kini diminati konsumen kelas menengah atas. Produknya telah menguasai pasar dalam negeri serta menembus negara-negara ASEAN. Aris memiliki sejumlah karyawan yang bekerja terbagi 2 shift. Selain karyawan tetap yang bekerja di tempat usahanya ini, mantan buruh pabrik kayu lapis ini juga memiliki mitra kerja lebih dari 150 orang perajin di berbagai desa. Proses pembuatan kerajinan ini telah dibagi untuk setiap karyawan, mulai dari bagian membelah bambu hingga menjadi bambu siap anyam, hingga bagian pembuatan kerangka dan menganyam. Dari bahan baku sederhana yaitu batang bambu, siapa sangka di tangan kreatif bisa menghasilkan kerajinan anyaman bambu yang ngetren di pasaran. Aris Susanto mengerti betul selera konsumen dan bisa membaca kebutuhan pasar. Lebih dari 200 bentuk karya anyaman bambu yang dihasilkan usaha ini, seperti besek ala rantangan, tempat kue-kue hidangan tamu, tempat souvenir perkawinan, wadah nasi hajatan hingga peralatan seserahan pernikahan. Soal harga, karya Aris ini sangat bersaing, namun dengan kualitas juara. Kejelian Aris memilih bidang usaha serta ketekunannya, kini mantan buruh itu bisa tersenyum lebar.
Dari pendapatan sekitar 4,5 juta rupiah saat menjadi buruh pabrik, kini berubah menjadi sekitar 30 juta rupiah dari omset 80 juta rupiah yang dihasilkan setiap bulan. Dari konsep yang kita buat ini, kita terus membuat sesuatu model-model yang terbaru, sehingga kita dituntut untuk belajar terus untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sempat shock nggak dulu waktu kena PHK? Sempat. Ya, dari awalnya dulu ya sempat bingung, ini anak istri mau makan apa gitu kan. Dengan mungkin uang pesangon yang tidak seberapa, mungkin kalau hanya dibuat hidup bisa, tapi bertahan sampai berapa kan gitu. Patut diancungi jempol. Bermula dari kebingungan setelah terdampak PHK perusahaan, Aris tidak patah semangat. Kini usahanya telah dikenal di berbagai kota di Indonesia, bahkan di negara Malaysia dan Singapura. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Puluhan kerajinan makanan dan permainan tradisional tempo dulu warisan nenek moyang kembali ditampilkan dalam Festival Klangenan di Pasar Seni Gabusan, Bantul, Yogyakarta. Pengunjung bisa mengobati rasa kangen menyantap aneka macam makanan tradisional tempo dulu dengan harga yang sangat murah. Festival Klangenan kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Bantul mengangkat kerajinan, kuliner, dan permainan tradisional warisan leluhur. Inilah aneka macam kerajinan tradisional tempo dulu yang sudah ada ratusan tahun lalu di Bantul, Yogyakarta. Berbagai macam kerajinan dari bambu ini sangat khas dari masyarakat Dlingo, Bantul, Yogyakarta yang sampai sekarang masih banyak pohon bambu di sana. Kemudian ada kerajinan tradisional Blangkon, wayang kulit, hingga gerabah asal Kasongan dan Pundong, Bantul, Yogyakarta. Untuk menarik minat anak-anak, pengunjung bisa melukis gerabah seperti ini. Yang tidak kalah serunya adalah deretan alat permainan anak-anak tempo dulu, seperti otok-otok, plinteng, atau ketapel dan enggrang ini. Setelah keliling menikmati aneka macam kerajinan dan permainan tradisional, Anda bisa menikmati aneka macam kuliner tradisional tempo dulu warisan nenek moyang. Di antaranya oseng-oseng soun, tempe bacem, tempe garit, mangut lele, brongkos, mie letek, kicak, jenang sumsum. Camilan tradisional khas Kota Gede kipo, dawet, truk bitol, mides, serta masih banyak lagi makanan tradisional lainnya ada di Festival Klangenan. Total ada 60 UMKM yang menyemarakan festival ini. Menarik banget ya, karena banyak makanan-makanan yang nggak biasa ditemuin di hari-hari biasa. Terus juga tadi ada mainan-mainan tradisional yang baru pertama kali lihat dan baru tahu di sini. Kita juga ingin mengangkat kembali warisan-warisan budaya dari produk-produk Bantul. Yang mungkin contohnya kalau kita bicara kuliner, itu adalah kuliner-kuliner zaman dahulu yang sekarang mungkin juga sudah susah ditemui, tapi itu menjadi sebuah memiliki nilai strategis karena itu sekarang juga banyak dicari, dibutuhkan oleh masyarakat. Di Festival Klangenan, pengunjung bisa mengobati kerinduan kuliner tradisional dan seni budaya leluhur. Dari Bantul, Yogyakarta, Santoso Suparman, TV One mengabarkan. Sampai di sini pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang hadir menemani Anda. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Anatea Alita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.